Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultan al-wadi burhan al-mabsut fil wujudi karam wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub syafi'il ilal wa mufarrijil qulub wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati orang tua kami, para jamaah Masjid Baitus Salam yang insyaallah diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berkah ini. Allah memberikan nikmat yang luar biasa, nikmat keimanan, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan rangkaian sholat subuh berjamaah dan rangkaian-rangkaian lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan dalam kesempatan yang berkah ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam peringatan Allah Subhanahu wa taala, yang istiqamah dalam mendawamkan perintah Allah, yang istiqamah dalam ketaatan di hadapan Allah. Mudah-mudahan akhir hayat kita semua termasuk orang yang istiqamah, yang selalu diingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam adalah kita haturkan kepada kedua kita, uswah kita, panutan kita, idola kita, orang yang kita cintai, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaat beliau, dengan pertolongan beliau, dan dengan kita melaksanakan syariat yang diajarkan, sunnah-sunnah yang senantiasa diterapkan beliau kepada kita, mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa berusaha semaksimal mungkin menjadi orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berada insyaallah di belakang barisan kita, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, para jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sholat, kita ngaji, kita tadarus, kita ke majelis taklim, tentunya kepengen kita hidup ini minta di hadapan Allah, hidup ini tenang. Hidup ini tenang Bapak Ibu hadirin sekalian. Ini setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kehidupan kita di dunia khususnya kita minta hidup kita ini tenang, ya. Walaupun banyak harta, walaupun kita dihormati, tapi kalau kita tidak tenang, maka hidup kita akan jadi gelisah. Sama macam kita lagi sekarang. Sekarang kita di masjid, namun di masjid itu ya identiknya tenang, lemah, nyaman, ya. Saking tenangnya duduk di belakang, nyender dekat kipas, ya. Tenang lagi, ya. Khusyuk dia, ya. Mangkuk dia kan, ya. Paham Ustaz, ya paham, ya. Paham, rupanya tidur, ngantuk, ya. Semalam begadang, semalam itu, ya. Jadi tenang. Hidup kita ini kalau sudah tenang, apa baik, ya, maka insya Allah akan berhasil. Ya, dalam segala apa baik, kita duduk itu dibagi kesempatan. Kalau kita tenang dibagikan. Kalau kita tidak tenang tidak dibagikan. Ya, jadi harus tenang. Ya, bisa menetralisir dalam kehidupan kita itu kalau kita dalam apa baik. Ujian yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan dengan kita, maka kalau kita tenang ini, maka insya Allah hidup kita akan bahagia. Tenang.
Aku baik di jalan, di masjid, di rumah, ada masalah, kaki masalah, hidup ini harus tenang. Ya, bawa mobil kalau tidak tenang, tunggu selesai. Ya, itu kepala rumah tangga, kita ini sudah pensiun. Ya, tuntutan banyak, anak masih kuliah dan lain sebagainya. Ya, penghasilan kita tidak maksimal. Aku harus, ya, kita harus siang malam kita nyari duit terus, ya, kita harus memperbaiki ekonomi kita. Nah tenang, ya, hidup kita nah tenang, ya. Sholat juga kita no ngacak-ngacak, ya. Oh, sholat kita tidak khusyuk, yang khusyuk belum tentu tenang, apalagi tidak khusyuk sama sekali. Jadi kuncinya hidup kita ini supaya bahagia ini, maka hidup ini harus tenang. Tenang itu bukan berarti santai. Ya, ai tenang baik. Ya, tenangnya itu artinya dia itu tidak gegabah. Ya, dia tidak gegabah dalam segala hal bertindak. Ya, contoh dalam umur kita. Ustaz kaget be Ustaz, santai be, ya tenang be dulu. Umur kita masih 40, kaget tunggu lagi 50 kaget baru aktif masjid. Ya, iya belum 40, mati duluan, selesai. Ya. Nah jadi artinya itu bukan tenang, itu lalai. Ya. Nak umur 40, nak 50, nak 60, nak 70, kalau dia sudah ada waktu, ada kesempatan, jangan sampai kita tidak ikut andil dalam memakmurkan rumah Allah Subhanahu. Apalagi kita subuh ini jangan sampai kita tinggal. Ya, jadilah maghrib, isya, subuh, ya, atau isya subuhnya di masjid, oh itu luar biasa, ya. Atau bagus lagi, dohor sampai ke subuh, ya, di masjid terus, ya. Dari zohor di masjid, ya, asar di masjid, maghrib di masjid, subuh di masjid, ya, isya di masjid, rupanya 4 masjid, semua gitu kan. Tidak balik-balik rumahnya kan itu kan. Tidak balik-balik jadi itu kan. Ya. Nah jadi kita kata Rasulullah SAW, kunci supaya hidup kita tenang itu, aku yang pertama kata Rasulullah SAW, ya. Yang pertama kunci daripada jadi hidup ini keberhasilan kita itu, ya, ada segala hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kunci hidup kita tenang ini, ya, kita nyaman ini, aku kata Rasulullah SAW, camkan dalam diri kita, motivasi dalam diri kita. Yang pertama pesan Rasulullah SAW, yang pertama jangan engkau mendengar yang tidak perlu didengar. Nah, ya. Jangan kita ini dengar yang tidak perlu didengar. Apa maksudnya? Pesannya, ya dengar yang ada manfaatnya. Ya. Mendengar yang ada fadhail keutamaannya. Dengar ayat Allah, dengar cawisan, ya. Dengar ngaji, bukan dengar gosip. Ya. Dengar berita, ya, dengar berita Eril sampai main hari, ya, tidak ketemu-temu, tidak sudah, ya, di Sulisano, ya, Indonesia tapi mati di Sulisano kan itu kan. Nah ini, ya, jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi jangan mendengar yang tidak perlu kita dengar. Dengar refleksi, makanya dalam Islam itu ketika kita lahir, ya, iftahu ala sibyanakum awwala kalimatin la ilaha illallah. Kalimat yang pertama kali yang didengarkan adalah kita buka dengan kalimat la ilaha illallah. Islam mengajarkan waktu lahir dan itu juga kita mati juga ditalkinkan, didengarkan, ditalkin. Sekarang ini ngaku jarang talkin, ya, panjang talkin itu, ya. Ngaku juga talkin. Nak dia ahli maksiat, ada juga yang ngomong Ustaz, aku gawe nak ditalkin ke dekat masjid semaya begitu, nak ditalkin ke, ya, boro-boro nak ditalkin ke.
Kalau wong tua kita dulu kan pasti ditalkin ke, ya. Ditalkin ke itu artinya didengar ke, ya. Ngapo didengar ke? Sebelum apa namanya itu ditanya, ketika dia dikubur, diminta pertanggungjawaban segala amal perbuatan dia, ya. Maka kita talkin ke, ya. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah ini ditalkin itu hukumnya sunnah, ditalkin itu. Ngapo ngajari, ditalkin itu pengajaran, pembelajaran. Waktu dia lahir, ya kita azan ke man wulida mauludun fa adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra lam tadurru musliyan. Kita azan ke di kuping kanan waktu lahir, wa aqama fi udhunihi al-yusra, dan dikomat ke di kuping kiri. Untuk apa? Untuk lam tadurru musliyan. Untuk supaya ngapo? Kalimat yang pertama kali kalimat azan, panggilan Allah, ya. Allah yang panggil dengan kalimat azan. Jadi azan itu, Bu, Pak, ya, itu banyak manfaatnya azan itu. Kalau udah galak sholat, laki kita udah galak sholat, bini kita udah galak sholat, azan ke, tapi jangan kuat-kuat pakai ni, ya. Azan ke kupingnya, ya. Azan ke, tapi yang dia jelip berhentilah, jinnya tak umpan itu lagi, ya. Azan ke, ya. Dia tidak sholat, azan ke. Maknya tidak sholat, azan ke. Aku ini bukannya mati, bukannya lahir, azan ke, ya. Di azan ke itu ngapo? Apalagi kalau kita ada anak-anak yang autis, ya. Anak-anak autis ini kan secara apa namanya itu psikiaternya, psikologinya, dia ini terganggu. Dan ada juga yang ngaco ke, dia ini terganggu ya, mengenai masalah yang gaib yang tidak kejiwaan juga. Nah, makanya diazan ke juga, diazan ke, ya. Diazan ke, tidak usah dikomat ke. Kalau dikomat ke, nah sholat pula gitu kan ya. Mak itu juga kalau kita kebakaran, diazan ke juga. Cuman azannya bukan Allahu Akbar kan? Bukannya sampai la ilaha illallah. Tetap kita baca Allahu Akbar be. Allahu Akbar. Kaki ibu apa namanya bapak baca atau ibu baca. As-sholatu khairum minan naum. Apa kebakaran itu? Apa ceritanya? Nah, as-sholatu khairum minan naum ya. Maksud kita azan itu juga gunanya untuk meredam api yang besar tadi. Cuma api lah besar, itu nak azan, siapa gitu? Ya, api itu kan makanya kalau api besar itu kalau kita azan ke, ya, mudah-mudahan api itu, ya, insya Allah tidak ngambat kemana-mana. Tapi juga dulu yang azannya, amal kebakaran itu azan, sholat tak pernah diazan, tambah besar api itu. Iya, ya. Kalau kebakaran, tambah untuk besar terus ya. Oh diazan ke lah, aman yang biasa azan itu biasa megang botol, sengih ke oleh setan gelis, sudah azan tangkuan bulu katanya kan, azan lagi salah kan, asyhadu Allah, anu lah katanya ya. Nah, jadi azan itu banyak manfaatnya, ya. Yang berikutnya azan itu juga bisa meruqyah. Yang tidak dengar, kapan dipanggil tidak dengar, ya. Laki kita, bini kita, anak kita, mantu kita, kapan kita panggil, kita dibutuh kan. Aman buntu manggil, cek tak dengar dia kan itu kan. Apalagi laki kita sudah pensiun, ya. Oh dipanggilnya, cek tak dengar azan tuh gitu. Ya, cek tak dengar tuh azan tuh, ya. Supaya ngapo? Supaya yang di kupingnya tadi yang tidak dengar itu bukannya THT, bukan, ya. Bukan kupingnya bermasalah, bukan. Dengar dia tuh, ya. Tapi cek tak dengar dia tuh kan. Nah, itu apa? Diazan ke, ya. Diazan ke, insya Allah apa? Mudah-mudahan penyakitnya hilang, ya. Nah makanya kita jangan mendengar yang kira-kira yang tidak pantas untuk kita dengar, ya. Makanya dalam surat sajadah itu 4 sajadah kan? Sajadah itu kan? 7 sajadah ya. Ada juga kemarin bertanya, ya. Katanya apa namanya itu Ustaz katanya di masjid kita ini ada di sini dari Palembang, nanti itu ngaku, ya. Terus apa namanya dia nanya, ngapo katanya sholat di Baitullah itu katanya, masjid kita Sur Mansur. Ngapo sholatnya katanya 3 rakaat, itu sesat Ustaz katanya. Seneng kebe, dia kebe, ya. Sholat apa aja, sholat subuh, hari apa aja itu kan? Hari Minggu apa hari Sabtu? Tidak, hari Jumat, malam Jumat atau subuh Jumat, bukan itu kan? Udah dijawabnya subuh Jumat. Pak jago. Kalau subuh Jumat itu sujud sajadah, ya. Aku 3 itu sesat katanya Ustaz berdosa.
Tidak, rupanya dia yang tidak tahu sendiri kan. 3 rakaat lah, bukan 3 rakaat itu Pak, sujud sajadah ya. Ya sujud di sajadah. Iya, nama lain sujud tilawah ya. Sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ya. Ustaz, kalau kita sujud sajadah tidak baca itu maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, boleh tak apa-apa. Tapi sunnahnya dianjurkan ar-sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ustaz, kalau kita maca ya, kalau kita maca dengar ayat sajadah, baca ayat sajadah itu. Al-alaq itu bisa wasjud wa qtarib. Allahu akbar. Kalau kita baca di luar kita sholat, boleh tak kita sujud? Nyimak dulu, aman di bawah ada pasir, ya. Di jalan kita sujud basih baik. Aman kita apa di masjid ada tempat yang bersih, ya boleh. Sujud itu maksudnya kita ingat kepada Allah, ya. Makanya kita sholat sunnah itu kata Rasulullah SAW dianjurkan kita pagi Jumat subuh itu sujud sajadah, ya. Kebanyakan pakai ayat sajadah, ya. Dari alif lam mim sampai muntadhirun dibuat 3 kan itu kan. Rusul jada wa sabbahu bihamdi rabbihim la yastakbirun. Sambungannya tatajafa junubuhum 'anil mawdhi'i yad'una rabbahum. Sudah itu yang terakhir itu walau tara idil mujrimuna la bisuruhusihim 'inda rabbihim. Ya. Itu dianjurkan. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang hafal yang mendawam ke sujud tilawah, sujud sajadah min ahlil jannah. Kalau itu hari Jumat baik, subuh Jumat baik datang itu kan, ya. Sudah tidak datang itu sudah kan. Itu nama baik modelnya itu ya. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, yang mendengar yang tidak pantas kita dengar, jadi jangan mendengar yang tidak perlu kita dengar. Apa maksudnya? Di surat sajadah itu sudah dijelaskan. Ya. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya. Nah itu kita ya, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan sekiranya ya, kamu melihat wong-wong yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan kepalaannya di hadapan ya, yang menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya, taubat maksudnya ya. Kalau dia itu tahu dia itu berbuat keji ya, mendengar yang tidak yang tidak pantas, yang kita banyak sio-sio mendengar yang lalai di hadapan Allah ya. Apa baik, kadang-kadang kita sudah dengar, kita tahu sholat itu perintah wajib, puasa itu kadang masih baik kita lalai. Ya, kita bukan malaikat. Di masjid kita berzikir, di luar masjid berzikir terus apa tidak? Tidak ya. Apa kita di duha terus, tahajud terus, majelis taklim terus, 24 jam kita ibadah terus? Tidak ya. Kita bukan malaikat, kita manusia ya. Uji kita sudah gelar haji, di depannya sudah gelar hajat. Lah bagus apa belum? Belum ya. Dengan haji, dengan hajat, mudah-mudahan ada ring bagi kita ya. Itu maksudnya ya. Rabbana absarna wa sami'na. Ya Rabb, absarna, kami melihat, wa sami'na, kami mendengar ya. Apa yang kamu dengar ya? Farjina na'mal salihan, dan kami akan kembali. Kata guna mati ya. Dah kata guna kita dengar ya, kita lah sudah mati. Ya Allah, dia minta, seorang hamba itu minta kepada Allah yang ahli maksiat tadi, minta kepada Allah, ya Allah minta hidup lagi ya Allah, farjina na'mal salihan, kami bisa melaksanakan amal kebaikan ya. Inna mungkin tapi tidak bisa ya.
Kapanlah sudah mati selesai, ya. Ya Allah minta, ya Allah sedetik baik, ya. Bisa berbuat amal, tidak bisa, ya. Anak Ridwan Kamil, ya. Uji kita, ya. Sudah dicari hebat dengan alat-alat apa, ya. Tidak bisa. Ini masih mati juga, ya. Nah makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, memang mati tidak kita cari, tapi siap untuk mati, ya. Mati, kalau mati anu jasadnya lemah bisa disolatkan. Tapi kalau hati kita sudah mati, tinjuk tahu, diomongi, diingat ke, masih, ya namanya manusia sombong, ya. Nah makanya dengarlah, ya, apa yang mestinya kita dengar. Jangan mendengar yang tidak perlu kita dengar, ya. Gosip tetangga kita, Ustaz sebelah kita tidak puasa, sebelah kita tuh rumah dekat masjid tidak ke masjid, lantaklah dia. Nak ke masjid, tidak ke masjid, nak puasa, tidak puasa, ya. Lajulah dia. Tidak usah ngurusi gawe dia. Wong beriman itu, wong yang cerdas itu adalah wong yang disibukkan dengan mengurus aib dia dan aib keluarga dia. Kalau keluarganya bermaksiat, kalau keluarganya membuka aurat, kita siru. Ini tidak, ya. Siapa kita bukan siapa-siapa, kita menunjuk tahu, kita ingatkan jadi bala, ya. Nah, jadi artinya apa yang bisa kita dengar, ya, dengarlah apa yang Allah berikan dengan kita, dengan telinga ini, dengan kuping kita ini, dengarlah ayat-ayat Allah, dengarlah yang ada manfaatnya. Ini yang senantiasa membuat kita tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kunci berikutnya apa? Jangan engkau melihat, ya. Jangan engkau melihat yang tidak perlu kita lihat, ya. Nah jadi kita nih nyingok, ya. Namanya manusia ini, ya pasti nyingok, pasti melihat, ya. Melihat apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah, ya melihat ayat-ayat Allah supaya mata kita ini tidak kabur, ya. Jadi mata ini, ya, dianjurkan Imam Ghazali banyak-banyak nyingok yang warna hijau, ya, yang warna hijau, rumput hijau, ya, bukannya ibu-ibu nyingok duit hijau, bukan, ya, nyingok merah hijau, nyingok biru hijau, itu kan, nyingok kuning tidak nyingok dia kan, remang-remang gitu kan, itu bukan, itu mah duitan itu namanya itu kan. Jadi nyingok yang hijau itu dianjurkan, nyingok yang hijau, ya. Yang hijau makanya katil gitu tuh warna hijau, ya. Kalau nak sunnah itu pakaiannya putih, mendak putih, hijau, ya. Nah jadi hijau itu, ya, ada suatu cerita, gua ngamal ke Wirid Syakron, Al Habib Ali bin Abi Bakar Syakron, ya. Wirid Syakron itu wirid yang paling tinggi, ya. Banyak Wiridul Latif, Hizbul Bahar dan lain sebagainya. Ya, nah amalan-amalan wirid-wirid apa baik, ya boleh, tapi harus kita ada sanad, harus ada guru supaya amalan kita nyampe, amalan kita ada gurunya, ada silsilahnya, dan insya Allah ada sanadnya. Ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang ngamal ke wirid Syakron, ya, di suatu perkampungan, di sungai itu sungai luas, ya. Dia mandinya pakai sampang hijau, ya. Jadi wong itu banyak buaya, ya, banyak hantu banyu dan lain sebagainya. Dia mau kebahaya lah. Dia mandi, ya. Dia mandi pakai kolor hijau, ya, pakai sampang, ya, bahasanya, ya, sampang, telesan menuju gitu kan. Nah, pakai sampang hijau, ya. Dia rupanya bukan sampang hijaunya, ya. Dia pakai wiridnya ini. Wirid Syakron, aman tak kuat berasa kepala kita, ya. Nah, jadi singkat cerita, ketika dia nyelam, lama. Berapa hari baru ketemu? Lebih kurang mungkin lana 40 hari baru dia balik. 40 hari, wong 40 hari, yasinan di rumah lah, yasin tahlil 40 hari, waktu awal 40 hari itu baru balik gitu kan, ya. Wong nyangko sudah mati, ya. Ternyata aku tidak mati, ya.
Ternyata apa? Satu, memang belum dia mati. Yang kedua, ternyata amalan yang diamalkannya adalah wirid syakron ya. Terus salah itu ketinggian juga ya, wirid syakron ya. Kakek ibu ketawa dewek, kakek kan balik dari sini belajar. Itu Ustaz Amin itu ngajar wirid syakron ya. Oh, browsing dia kan. Atau di internet buka kan. Ngamal gitu ya. Yang tadinya tidak pernah ketawa, oh kawin aku bermuut ketawa terus, nah itu bahaya, gila sudah ya. Hati-hati ya. Amalan ini tidak usahlah kita, gua tidak tahu dengan kita, ya. Amalan tidak usahlah kita banyak-banyak baca. Yang penting sedikit bacaannya, dompetnya tebal sudah jadi amalan itu baik ya. Itu baik yang tenang itu kan. Ya, wong rumah tidak gelisah, wong rumah tidak cemberut dengan kita senyum terus dengan siapa dia senyum ya. Dompet kita banyak ya, bukan banyak isinya maksudnya itu kan. Insya Allah itu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi melihat ini namanya manusia pasti ngiko. Amal sudah ngiko itu pasti apa? Mulut ini nak ngomong, ngatoi, ya, riba, membuli dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi melihat itu kata Allah, kata Rasulullah SAW, jikalau kalau kita mata kita ini nak awet, mata kita ini terhindar dari kacamata, ya. Jikalau yang hijau-hijau, ya, yang hijau-hijau artinya rumputan yang hijau-hijau, ya. Ada lagi untuk mata ini kata Rasulullah apa obatnya celek, ya, celek. Kalau Rasulullah di hari Jumat, malam Jumat itu khususnya hari Jumat diceleki, ya, celek cak orang Arab itu nah. Ya, celeknya bukan dibocor, kita tidak menari minggu dibocor celek, ya. Bawah tidak diceleki. Lanang boleh tak bercelek? Boleh. Ya. Bercelek itu yang di bawah ini. Nah, ya. Yang di bawah. Ibu tidak bercelek tidak sekali tidak masang lensa mata. Ya. Berapa tahun umurnya? Baru 80 tahun. Nyusu itu namanya bahaya. Ya. Masang lensa mata, baca masak, nggak baca keluar ke. Nah, ini yang jadi balak ya. Nah, jadi apa namanya tuh pasang apa namanya tuh celah ya. Celak tadi celak ada yang pakai pensil gitu kan, ada yang pakai serbuk, dikit baik ya, dikit baik di bawah ya. Itu yang disunahkan oleh Rasulullah supaya apa? Matanya tadi tengoklah kalau mata-mata ngayib itu, Arab itu ya. Kita orang Arab juga orang maklum mata itu ya. Ada tak jingoan, kapan macam pun ada jingoan ya. Giliran ke kiu-kiu bekap ke jingoan gitu kan. Ngapa Ustaz ya? Tak keringuan. Lanjutlah nanti baca tadarus ya. Tadarus lanjutlah ya. Ngapo tak bawa kacamata ya. Sudah dipakai kacamata, lanjutlah batuk tak lemak badan ini kan. Coba membegap nah ya sampai sewet setengah ya no ya. Uji balik lah yai. Tidak balik-balik kaget tanggung ya. Rupanya anginan waktu masuk balak 12, nak metu balak 12 anginan. Diumum ke innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah kita meninggal, ngapo lagi bekam, metu ke balak 12. Nah, ini yang bahaya ya. Nah, jadi artinya lihatlah yang semestinya kita lihat, jangan melihat yang tidak perlu kita lihat ya. Kita ingat baik dalam keluarga kita. Kalau di dalam keluarga kita auratnya sudah tertutup, makannya sudah makanan yang halal dan thayyibah, sudah. Dia sholat, dia puasa, sudah. Masalah dia rumah dewe, nak ngontrak, nak apa, itu dunia, ya. Nak ngontrak apa nak indah, yang penting hidup kita ni tenang. Rumah banyak juga kata kuno juga. Kalau rumah tidak kita urusi, rumah juga hasilnya yang tidak jelas kata kuno, ya. Nah jadi mendingan banyak rumah, banyak harta, anak ibadah kalau mendingan yang itu baik daripada kata rumah, ya, kata harta, kata anak, ya, matinya, dan kata apa-apa. Nah, aku dia, ambil kita, ya. Nah jadi minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihatlah apa yang bisa kita tengok dan jangan kita melihat apa yang tidak penting, yang tidak harus kita tengok. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, supaya kunci hidup kita tenang ini, jangan kita ngomong ya kecuali ngomongnya yang bermanfaat. Ngomonglah kamu, jangan kita ngomong, jangan kita di kami nak ngomong baik, ya. Di rumah sama ngomong, di kantor ngomong, ya.
Bukan tidak boleh ngomong. Wong yang beriman kepada Allah, mereka orang yang dekat kepada Allah, dia ngurangi ngomong. Makanya kita dengan puasa itu nahan segalanya. Ya kalau Ramadan, kalau puasa sunnah lebih berat lagi puasa sunnah, ya. Makanya kita diajarkan untuk puasa itu supaya nyangkut segalanya, ya. Dan di antaranya melatih lisan kita, jangan banyak ngomong, ya. Ngomong itu boleh, tapi yang penting yang ada manfaatnya. Ini tidak bergesah terus di masjid bergesah, ya. Di mana lagi, ya? Di warung, di tempat apa sayur, warung sayur, di kantor, di mana bergesah, jangan. Kapanlah sudah di masjid itu, ya, banyak buka Quran, berzikir, ya. Kalau nak ngomong juga, ya, ngomong yang penting, yang ada nilai ibadah. Ngomong nanyo, mana sholat tasbih itu kawan sebelah itu kan ngerti, ya. Nanyo, padahal kita sudah tahu, ya. Maksudnya apa? Ngomong yang perlu, ya. Kita tidak, kadang tidak perlu, ya. Payah bapak di rumah itu kan, kawin yang subuh kesiangan itu lah. Wong tidak tahu jadi tahu, ya. Jangan, ya, itu aib bagi kita. Payah lah emak di rumah itu kan, payah, ya. Emak tu kalau dia duit cepat, kalau nak kasih duit, muat kopi be, ya, bagi sarungnya nyuruh itu kan, ya, itu suruh nyetrika nyuci itu kan, mudah-mudahan ibu sini dah kasih di sini ya, insyaallah mudah-mudahan ya, dah kasih ya, insyaallah ya, dah kasih kok maksudnya itu kan, ya, insyaallah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita istiqomah, kita ini memperjuangkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang mana lagi kita, yang mana keluarga kita peduli, jangan sampai mereka lalai di hadapan Allah. Saling ingatkan, ya. Bukan kita di depan ini kita lebih baik, bukan kita ahli ibadah kita lebih baik, bukan. Untuk saling ingatkan, ya. Saling ingatkan, kita tidak tahu amalan kita dari mana. Apakah kita yang sering masuk masjid ini masuk surga? Itu tidak tahu, ya. Apakah dia yang di luar mau mabuk-mabukan? Kan kita tidak tahu, akhir hayat kita tidak tahu, ya. Jadi intinya apa? Berbicaralah, ngomonglah yang penting. Jangan ngomong tuh yang sio-sio. Ujungnya banyak ngomong lapar. Kapan lapar makan? Kapan lapar makan? Kamu sudah makan? Ngantuk, tidur. Ujungnya apa? Kesiangan, ya. Kapan kondangan, kakek ustaz tanggung sholat, kodok ibadah, ya, zohor tanggung, ngapo, ya, Aisyah tanggung salon tadi 400.000, sayang kalau diwuduhi kan, di kodok, sayang nggak kena Aisyah dia, ya, kebanyakan ini ya. Nah, jadi jangan, ya, takutlah kita dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.